Salam Rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Pada kesempatan kali ini saya kemarin diminta oleh teman-teman membuatkan teknik mengembalikan orang yang sudah pergi, maksudnya meninggalkan kita dengan alasan tertentu agar dia kembali dengan cara meditasi komplit dengan rapalannya. Nah, di sini saya akan bagikan pada panjenengan karena saya sudah berjanji saya akan berikan kepada panjenengan. Untuk mengembalikan seseorang, apabila orang itu dekat dengan kita tidak membutuhkan foto atau nama karena kita sudah kenal, sudah mengenalnya, sudah tahu pernah hidup bersamanya ataupun pernah tahu rasa yang dia alami dalam kehidupannya. Tapi untuk orang yang jauh, yang tidak kita kenal, kita membutuhkan foto itu agar kita tahu wajahnya dan nama itu agar kita tahu siapa dirinya. Nah, di situ pertama sebelum meditasi sampai panggil kaki mong nini mongnya. Mantranya adalah tuk tanah 3 kali, assalamualaikum salam. Kaki mong nini mong kakang kawah di hari-hari seduluran papat si jabang bayi ini target jenengan. Tak jaluk tekomu, ewang-ewang ono aku. Hajatnya sampan apa? Hajat saya berarti dia biar kembali kepada panjenengan, itu hajatnya. Ewang-ewang ono aku ya. Kaki mong nini mong kakang kawah di hari-hari sedulur papat limo pancer si jabang bayi ini target jenengan. Tak jaluk tekamu, ewang-ewang ono aku. Hajat panjenengan apa? Nah, setelah itu sampean lakukan pernapasan untuk relaksasi, sampean diam, tenang. Setelah tenang, sampean bayangkan wajah dari target panjenengan tadi. Setelah sampean membayangkan wajah target dengan jelas, sampean rasakan, sampean samakan rasa panjenengan dengan rasa dirinya. Nah, setelah itu sampean tanamkan dalam rasa dirinya bahwa dia ingin kembali ke jenengan. Dia kangen dengan jenengan. Kalau tidak kembali ke jenengan, dia akan selalu kebingungan. Tanamkan rasa itu dalam diri panjenengan, tetapi frekuensi itu akan nyambung kepada dirinya. Nah, setelah sampean tanamkan, terus setelah itu rasakan dalam diri panjenengan bahwa rasa panjenengan sama dengan target panjenengan. Dan rasakan sampean dengan target panjenengan itu bersama. Dan di saat target ingin meninggalkan sampean, dia akan selalu kebingungan. Rasakan makin dalam. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Rasakan sampean berbahagia dengan target panjenengan itu. Ketemu gitu. Rasakan ketemu sampean dengan target panjenengan itu, sampean ketemu. Terus rasakan. Setelah itu kuncinya begini. Tanamkan sugesti dalam diri panjenengan lewat rasa dan pikiran panjenengan agar tersalur kepada target panjenengan bahwa kamu akan kembali kepada saya. Di saat kamu tidak kembali kepada saya, hidupmu akan selalu kebingungan. Itu tanamkan. Kamu akan kembali kepada saya. Di saat kamu tidak bersama saya, kamu akan selalu dalam kebingungan dan susah menemukan kebahagiaan. Itu juga bisa. Nah, setelah seperti itu, sampai tarik napas yang dalam. Lepaskan. Nah, itu harus sering dilakukan. Sering-sering dilakukan. Nah, di sini saya akan kasih penjabarannya juga. Kenapa? Kaki mong nini mong kakang kawah dari sedulur papat limo pancer si jabang bayi target yang
yang dipanggil itu adalah semua rasa yang ada dalam dirinya itu kita minta untuk hadir di hadapan kita, karena kita ingin mengerjakan si target ini tadi. Dan di saat dia hadir, agar apa yang menjadi hajat kita, di saat dia nanti kembali kepada target itu, dia membawa apa yang menjadi hajat kita, apa yang kita inginkan. Agar ini juga membawa kepada si target itu tadi. Makanya harus disebutkan. Nah, mantra itu ini menjadi mantra sebagai dari tujuan panjenengan. Karena apa? Target kita ini punya sedulur juga. Rasa dalam dirinya. Kita ingin masuknya ke rasa, yuk kita ambil rasanya. Kita ambil rasanya. Nah, itu cara kalau orang bilang apa ya, puter giling. Mengembalikan orang yang kita sayangi di saat meninggalkan kita agar dia kembali lagi kepada kita. Kalau dia tidak kembali, dia nanti akan selalu kebingungan, hidupnya tidak tenang, rasanya pengen kembali terus dengan kita. Makanya yang dipanggil adalah kakimong ninimongnya. Nah, kenapa harus dirasakan dalam meditasi? Kenapa harus dibayangkan? Kenapa harus dikunci? Agar apa? Rasa di saat dia merasakan sesuatu, sugesti kita masuk kepada dirinya, frekuensi kita nyambung. Di situ dia tidak akan mudah hilang sugesti itu. Jadi dia akan terus merasakan apa yang sudah menjadi sugesti kita itu tadi. Jadi teman-teman harus tahu konsepnya. Kalau kita tidak tahu konsepnya, hanya duduk dia membayangkan saja, itu tidak akan sampai. Tetapi harus dikunci juga, harus dipanggil juga, yang menjadi pamong dia itu harus dipanggil juga. Nah, ini semoga teman-teman bisa memperagakan sendiri di rumah masing-masing dengan tata cara yang saya bagikan ini tadi. Ini kemarin permintaan dari teman-teman yang lainnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Apabila teknik saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa, ataupun mungkin tidak sama dengan teknik panjenengan semuanya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat, semoga ada gunanya buat teman-teman semuanya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.